Di hukum neraca tuh kalau nggak salah kita harus menyeimbangkan antara debit dan kreditnya. Oke, neracanya udah balance, jadi sekarang gua akan lanjut ke gimana caranya ngaliin angka dalam Excel. Halo workers, kembali lagi sama gue Quraisy Shihab yang nggak ada hubungannya sama Quraisy Shihab, apalagi Najwa Shihab. Tapi kali ini kita akan bahas konten yang ada hubungannya sama episode sebelumnya. Gue di sini bakal nerangin sedikit soal bagaimana cara menggunakan Excel untuk pemula. Ingat, untuk pemula. Ya udah, kita mulai aja. Sebelumnya kita udah bahas cara membuat tabel neraca keuangan workers. Sampai gimana caranya ngerubah format number dari general ke accounting. Nah, sekarang gue akan mulai spill cara-cara aritmatika lainnya. Yang pertama, di sini gue buka data yang kemarin dan di sini gue udah nulis beberapa cell, udah gue isi cellnya, angka-angkanya juga gue udah isi. Tapi untuk apa namanya? Nama itemnya belum gue isi gitu ya, sengaja belum gue isi untuk memudahkan gimana cara kita nanti menyeimbangkan antara debit dan kredit, karena ini kan neraca sederhananya ya. Di hukum neraca tuh kalau nggak salah kita harus menyeimbangkan antara debit dan kreditnya. Nah, dari sekian banyak angka-angka ini, gimana cara kita bisa tahu bahwa si debit dan kreditnya ini sama? Sebetulnya gampang sih. Yang pertama kita blok aja dulu si debitnya. Di sini kan bisa kelihatan ada countnya ada 9. Berarti di sini ada 90 juta di sumnya. Nah, ini bisa kita keluarkan atau tidak. Jadi kalau mau kita keluarkan, let's see gue pakai G18 ya, berarti sini langsung gue drag ke kanan, ini ada sum, diklik sumnya. Nah, ini tinggal kita drag ke atas, enter, 90 juta rupiah. Oke, sama kan sama yang tadi gua blok. Terus yang kredit juga sama, mau gua blok. Di sini ada kurang lebih berarti 50, ya sekitar 50 jutaan kalau dilihat di sumnya ya di sini. Tapi kita keluarin aja biar gampang. Kita sum, kita drag ke atas, dan enter. Ya, 50 juta. Berarti kan nggak balance ya. Yang debit itu 90 juta, yang kredit itu 50 juta. Nah, ini kan sebetulnya kalau dalam hukum neraca kita harus nyari nih, mana sih yang item mana sih yang sebetulnya kita salah input dan lain sebagainya. Tapi kan di sini list itemnya belum gua isi sama sekali gitu. Jadi bisa aja kita tinggal ngilang-ngilangin angkanya dan yang penting balance gitu. Sebentar, ini untuk tulisan modal awalnya agak ke kiri, nggak enak dilihat. Gua tulis di tengah. Ya, gue pindahin. Oke, ini berarti tinggal kita hilangkan selisihnya. Selisihnya tuh sekitar 40 juta. Ditarik, ada 4 dan delete. Ya, balance kan? Oke, neracanya udah balance. Jadi sekarang gua akan lanjut ke gimana caranya ngaliin angka dalam Excel. Misal gua ambil data yang nomor 1 ya. Di sini ada modal awal. Nah, awalnya kan gue masukin 10 juta. Ternyata 10 juta itu per orang. Gua kesalahan input nih misalnya. Gimana nih caranya biar si 10 juta ini langsung jadi 50 juta? Sebetulnya gampang sih.
Ini gue manfaatin sel keterangan aja ya, atau kalau nggak kita ambil yang di luar deh, nggak apa-apa, gue pakai J. Misal gini, sama dengan, berarti ini sel G6 kali itu di Excel jadi bintang kali 5, karena jumlah yang nyetor modal ada 5 orang misalnya. Nah, otomatis dia akan ngikutin format dari sel yang kita rujuk, jadi 50 juta, seperti itu kurang lebih. Ini untuk perkalian. Oke, itu tadi kan perkaliannya udah. Nah, sekarang gue akan lanjut ke formula aritmatika selanjutnya. Gue bakal ngebagi bilangannya. Nah, tadi kan ada 50 juta nih. Kita manfaatin lagi sel sebelahnya, yaitu K. Sama dengan ambil datanya, kita bagi. Bagi itu dalam Excel jadi tanda slash, jadi garis miring. Nah, ini mau dibagi berapa sebetulnya bebas sih. Mau dibagi berapa sama teman-teman. Ini contoh kasus aja ya. Misalnya gua bagi 2 deh. Nah, 25 juta langsung keluar. Ya, ini pembagiannya. Iya, kita lanjut ke bilangan aritmatika lainnya. Nah, untuk tadi kan kali udah, terus bagi juga udah, tambah kurang sebetulnya sama aja sih, cuman simbolnya aja yang kita rubah. Nah, gue bakal nge-share soal presentase, dimana teman-teman bisa nyari 100% dari sebuah bilangan, terus misalnya 20% dari bilangan tersebut berapa sih, 30%-nya dan seterusnya gitu. Sebetulnya gampang sih, ada 2 cara. Yang pertama, tentukan berapa persen yang mau dicari, atau pakai cara yang ini. Jadi kita buat dulu 100%-nya, kemudian si 100%-nya ini kita kalikan dengan sel yang mau kita ambil. Nanti akan keluar angkanya kayak gini. Nah, sekarang yang mau gue contohin adalah 20%-nya berapa ya kira-kira. Berarti bisa begini, 20 per 100 karena persen ya, dikali ya 8. Oke, ketemu ya, 10 juta 20% nih. Oke, kurang lebih gitu caranya. Ini kepake biasanya ketika teman-teman nyusun data harga. Jadi misalnya mau ngadain pengajuan dan lain-lain, nah teman-teman biasanya akan kepake nih rumus-rumus kayak gini. Ingat ya, ini masih rumus-rumus dasar, basic banget. Jadi nextnya masih banyak yang bakal gua share. Iya, jadi gitu. Gua tadi kan udah nge-share gimana cara sederhana untuk nyari anomali dari debit dan kredit, dan terus gimana summary-nya, jumlahinnya, kalinya, baginya, dan seterusnya. Sampai terakhir itu nyari berapa persen dari total 100% sebuah bilangan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ngebantu sih buat teman-teman, karena ini cara yang paling common atau yang bakal paling sering digunain gitu ya sama teman-teman. Apalagi dalam tahap pemula, ini pasti bakal sering banget. Tambah kali bagi kurang presentase, itu sering banget digunain. Jadi mudah-mudahan ngebantu. Kalau ada pertanyaan, komen aja di bawah, tinggalin komentar, nanti insya Allah gue jawab. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Workerspedia, channelnya para pekerja. Gua Koray, gua pamit.